Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga tetap sehat ya dan tetap semangat belajar di rumahnya. Perkenalkan, nama saya Siti Ningrum dengan nomor induk mahasiswa 2186655. Sebelum nonton videonya, di-like dulu ya, lalu di-subscribe. Yuk di-subscribe. Ningrum hitung ya. 1, 2, 3. Sudah? Oke. Terima kasih. Di sini kita akan bersama-sama mempelajari tentang gaya dan gerak. Pembahasan pertama yaitu tentang gaya. Siapa sih yang tidak pernah bergaya? Hampir semua pernah bergaya, baik itu di depan kamera atau di depan cermin. Nah, gaya yang akan kita pelajari kali ini adalah sesuatu hal yang berbeda ya teman-teman. Yuk kita simak lebih lanjut apa yang dimaksud dengan gaya. Dan jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berubah bentuk. Ada bermacam-macam jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari apa saja sih gaya yang ada dalam kehidupan kita. Gaya yang ada dalam kehidupan kita ada 6 macam gaya. Yang pertama ada gaya otot, kedua gaya listrik, ketiga gaya magnet, keempat gaya gravitasi, kelima gaya gesek, dan yang terakhir adalah gaya pegas. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh. Gaya otot ini dikendalikan oleh sistem tubuh kita. Gaya otot ini juga dihasilkan oleh otot manusia dan juga otot hewan. Nah, contoh gaya otot yang dihasilkan oleh otot manusia adalah pada saat manusia mendorong meja, menendang bola, atau menggayuh sepeda. Sedangkan contoh gaya otot hewan adalah ketika kuda yang menarik kereta atau kerbau yang sedang membajak sawah. Nah, sekarang coba deh teman-teman pikirkan kegiatan apa saja ya yang memanfaatkan gaya otot manusia maupun otot hewan. Pasti banyak sekali ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Gaya listrik ini dapat diamati dalam kegiatan sederhana loh. Coba kita perhatikan sebuah percobaan sederhana ini ya. Siapkanlah satu sisir plastik dan juga potongan-potongan kertas kecil. Lalu, gosok-gosokkanlah sisir plastik tersebut ke rambutmu selama beberapa saat. Setelah itu, dekatkanlah sisir ke potongan kertas. Wah, potongan-potongan kertas akan tertarik dan menempel pada sisir plastik. Nah, hal ini terjadi karena sisir menjadi bermuatan listrik setelah digosokkan ke rambut. Muatan listrik terbagi menjadi 2, yaitu ada muatan listrik negatif dan juga ada muatan listrik positif. Benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan
akan saling tolak-menolak. Sedangkan benda yang bermuatan tidak sejenis jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Adapun manfaat gaya listrik untuk kehidupan kita, yaitu untuk menyalakan lampu di rumah dan juga di jalanan. Yang kedua, untuk menyalakan televisi, mesin cuci, kulkas, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Gaya magnet mampu menarik benda-benda tertentu. Benda-benda apakah yang dapat ditarik magnet? Wah, ternyata tidak semua benda loh dapat ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari bahan logam tertentu. Misalnya, benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, atau kobalt. Jika suatu benda mengandung salah satu dari bahan logam tersebut, benda itu dapat ditarik oleh magnet. Nah, jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet dinamakan benda magnetis. Beberapa benda memang tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung salah satu dari bahan besi, baja, nikel, atau kobalt. Benda yang tidak dapat ditarik magnet dinamakan benda non-magnetik. Kamu bisa mempelajari sifat-sifat magnet lebih lanjut di kelas berikutnya ya. Ada yang tahu apa manfaat gaya magnet bagi kehidupan kita? Nah, jadi manfaat gaya magnet untuk kehidupan kita adalah untuk menunjukkan arah pada kompas. Kemudian, untuk memisahkan benda-benda logam di tempat pembuangan barang bekas. Nah, jadi pada tempat pembuangan barang bekas ada banyak jenis-jenis benda. Jadi, untuk memisahkannya, kita membutuhkan adanya magnet. Ketiga yaitu untuk pengunci kotak pensil atau tas. Jadi, ketika kita letakkan magnet, maka kotak pensil maupun tas akan tertutup dengan rapat. Yang selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi yang menyebabkan benda yang jatuh akan ke bawah. Coba kamu ambil sebuah bola dan lempar ke atas sampai melewati kepalamu. Lalu, apa yang akan terjadi pada bola tersebut? Yah, bola tersebut akan jatuh ke lantai atau ke ubin. Semua benda yang dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Semua benda padat dan cair yang dilemparkan ke atas akan turun lagi menuju bumi. Gerak turun menuju bumi itulah yang dinamakan gerak jatuh yang dipengaruhi adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi. Manfaat gaya gravitasi bagi kehidupan kita adalah untuk menahan benda-benda agar tetap berada di permukaan bumi. Yang kedua, untuk menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Dan yang terakhir, untuk menjaga agar bulan serta satelit buatan tetap berada di posisinya. Yang kelima adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi ketika dua permukaan benda bersentuhan. Besarnya gaya gesek tergantung pada kasar dan halusnya permukaan benda. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar pula gaya geseknya. Semakin halus permukaan benda,
maka semakin kecil pula gaya geseknya. Cobalah kamu gelindingkan sebutir kelereng ke lantai. Lalu gelindingkan juga sebutir kelereng di permukaan tanah berumput. Nah, kelereng mana ya yang bergerak lebih cepat? Pastinya kelereng akan memiliki kecepatan menggelinding yang berbeda karena adanya perbedaan gaya gesek antara kelereng dengan lantai dan kelereng dengan tanah berumput. Wah, ternyata kelereng yang digelindingkan di lantai bisa bergerak lebih cepat loh. Kenapa ya? Ya, tepat sekali. Karena gaya gesek di lantai lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek kelereng dengan tanah berumput. Adapun manfaat gaya gesek bagi kehidupan kita adalah yang pertama, membantu benda bergerak tanpa tergelincir. 2. Menghentikan gerak benda. Yang ketiga, menghasilkan panas. 4. Mengikis benda. Dan yang terakhir adalah menahan benda agar tidak tergeser. Jenis gaya yang ada dalam kehidupan kita yang keenam adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis. Contohnya karet. Ketika menahan panah yang terbuat dari karet, nah gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastis pada benda karet. Selain orang memanah, contohnya dari gaya pegas itu adalah pada saat kita bermain ketapel. Jadi, permainan ketapel itu menggunakan gaya pegas, yaitu menarik karet, kemudian dilepaskan. Peristiwa itulah yang disebut dengan contoh gaya pegas. Nah, manfaat gaya pegas bagi kehidupan kita adalah dalam pembuatan spring bed. Yang kedua, untuk bermain ketapel dan panahan. Nah, ketika bermain ketapel, gaya pegas yang terdapat pada ketapel adalah gaya yang sangat mudah untuk kita amati. Nah, yaitu untuk melemparkan peluru karena karet memiliki gaya elastis. Pembahasan yang kedua yaitu gerak. Perpindahan kedudukan suatu benda disebut gerak. Benda dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bergerak mulai dari bangun tidur hingga malamnya kembali tidur. Lantas, apa itu gerak? Nah, jadi gerak merupakan perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Baik itu perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Perpindahan posisi atau tempat biasanya punya acuan tertentu. Acuan adalah titik atau posisi awal benda. Jika benda berpindah dari posisi acuan, maka benda dikatakan bergerak. Misalnya, ketika kita dibonceng ayah naik motor ke sekolah, meninggalkan ibu di rumah, menurut ibu, kita bergerak menjauh. Sementara, menurut ayah, kita diam saja di belakangnya. Keadaan itu dinamakan gerak relatif. Gerak relatif adalah gerak benda yang dilihat dari suatu titik acuan tempat benda diperbandingkan. Gerak suatu benda tergantung pada titik acuannya. Lalu bagaimana ketika kamu naik mobil,
kamu diam di dalam mobil dan melihat dari jendela, pohon-pohon dan bangunan bergerak. Pohon tidak bergerak, namun terlihat bergerak dari kita yang sedang berada di dalam mobil. Gerak itu dinamakan gerak semu. Gerak semu adalah kondisi sebuah benda yang sebenarnya diam, namun tampak seolah bergerak. Contoh lainnya, matahari yang bergerak dari timur ke barat. Matahari sebenarnya tidak berpindah tempat, yang membuatnya terlihat bergerak karena bumi tempat kita berpijak sedang berputar. Gerak juga memiliki beberapa jenis loh. Ada yang tahu jenis-jenis gerak apa saja? Hal ini dapat dilihat pada beberapa kegiatan seperti gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk lurus, sedangkan gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Adapun gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Berdasarkan kecepatannya, gerak dibagi menjadi dua, yaitu ada gerak beraturan dan juga gerak berubah beraturan. Gerak beraturan adalah gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau gerak yang kecepatannya konstan. Gerak berubah beraturan adalah gerak yang percepatannya konstan atau gerak yang percepatannya berubah secara teratur. Alhamdulillah, pembahasan kita mengenai gaya dan gerak sudah selesai. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.